弟兄姐妹们平安！感谢主，今天早上我们又可以通过网络一起来敬拜赞美主。还没有开始聚会之前，我们先默祷。亲爱的天父上帝，我们满心感谢赞美。今天早上你再一次的给我们有机会有健康来到你的脚前，我们要敬拜赞美你，我们要聆听你的话语，我们要向你祷告。求主你祝福今天早上的聚会，从头到末了都交在主你的大能手中，让每一个弟兄姐妹听到的、讲道的、传道都同感一灵的做造就。祷告奉主圣名求的，阿们。我们来唱诗第5首，我的神，我要敬拜你，我的心深深的爱你，在你宝座前，我要来思想。我的神，我要敬拜你，我的心深深地爱你，在你宝座前，我要来思想你，我的心赞美敬拜你，你是我心灵的满足，你是我唯一的喜乐，在你宝座前，我思想你恩典，我的神，我要敬拜你。阿拉ku mau sembahmu, hatiku cinta padamu, di hadiratmu ku merenungkanmu, hatiku puji sembahmu. Engkaulah kepuasanku, Engkaulah sukacitaku, di hadiratmu ku merenungkanmu, Allahku, ku mau sembahmu。接下来我们再唱第41首，赞美救主耶稣，荣耀救主耶稣，感谢救主耶稣。赞美救主
哈利路亚，阿门。主的圣灵充满我心，主宝血洁净我身，靠我主生命的神，将一切荣耀归父神，唱赞美主，哈利路亚，阿门，赞美救主耶稣，唱赞美救主，哈利路亚，阿门，阿门，哈利路亚，阿门。接下来我们看一段的经文，取自诗篇119篇151节。圣经这么说：耶和华，你与我相近，你一切的命令尽都真实。从这段经文的这里，我们学习一个主题，就是站在神的真理上。弟兄姐妹，接下来是听道的时间。今天早上在我们中间证道的是列西传道。进入听道之前，我们再唱一首第90首。你的话，我要将你的话藏在我的心里，免得我得罪你。第90首，你的话。我们请列西传道正道。
Selamat siang Ibu Bapak sekalian. Harapan dalam tahun baru ini kita makin cinta kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bangga sekali kami punya gembala yang agung yang telah memimpin kami di dalam tahun yang lalu dan akan memimpin kami di dalam tahun ini dan akan selama-lamanya, karena Engkau setia. Tidak mungkin Engkau menyangkal kepribadianmu yang setia. Tuhan, pada saat ini kami duduk di kaki-Mu, kami butuh kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan suruh bagi jalan kami. Berikanlah ya Tuhan pencerahan melalui hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan. Biarlah yang menyampaikan dan yang mendengarkan, kami sungguh merasakan berkat daripada Tuhan. Tuhan, sebelum melanjutkan akan ibadah kami, ya Tuhan, kami mohon dengan sangat kiranya Tuhan mengampuni dosa kami. Kami tahu bukan kebaikan kami, bukan pengetahuan kami akan Alkitab, bukan segala kehebatan kami yang bisa mengampuni dosa kami, tetapi darah-Mu yang kudus. Basuhlah kami dengan darah-Mu yang kudus, dan kami juga mohon Roh Kudus yang akan bekerja dengan leluasa kepada yang mendengarkan dan yang menyampaikan, sehingga kami merasakan suasana surga pada saat ini dan selama-lamanya. Dengarkan Tuhan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saya akan membacakan 2 kali. Mazmur 119 ayat 151. Engkau dekat ya Tuhan, dan segala perintah-Mu benar. Mazmur 119 ayat 151. Engkau dekat ya Tuhan, dan segala perintah-Mu benar. Hidup orang yang melakukan firman Tuhan tidak mungkin sia-sia. Itu sudah banyak contoh dan tidak perlu kita membahasnya. Baik orang hidup dalam perjanjian lama, perjanjian baru maupun sekarang, ya tidak sia-sia. Oleh karena itu sudah sewajarnya, sebaiknya dan sewajarnya kita harus benar-benar berdiri atas kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena isinya ada menyatakan kebenaran dan menyatakan bagaimana sifat-sifat Allah. Dengan mengetahui banyak sifat Allah, biarlah membuat kita makin beriman, dan selain makin kita beriman, iman kita makin kuat dan kita makin menjadi berkat bagi orang yang ada di sekitar kita. Ya, tadi sudah dikatakan bahwa isi firman Tuhan diantaranya adalah menyatakan sifat Allah. Sifat Allah banyak sekali, tidak mungkin dibahas semuanya, tetapi sesuai dengan waktu kita bahas sekitar kira-kira 6 sifat Allah saja. Yang pertama, di dalam Alkitab menyatakan sifat Allah apa saja. Menyatakan dengan kita mengetahui kita mendekatkan diri kepada firman Tuhan, Tuhan makin dekat. Kalau kita dekat Tuhan, pasti kita makin lama mirip Tuhan. Jelas pasti Ibu Bapak sekalian tidak mau kita mirip yang lawannya Tuhan, yaitu iblis ya. Dan kita juga pasti pernah mendengar apa? Mendengar ada ada orang yang sangat hobi burung beo. Nah, 2 orang bersahabat ini hobi burung beo. Satu waktu yang orang Kristen yang hobi burung beo itu ingin pergi sekeluarga berlibur. Maka burung beonya dititipkan kepada temannya yang hobi burung beo dengan harapan terpelihara ya. Dan akhirnya setelah pulang dari liburan, burung beo orang Kristen itu diambil dari sahabatnya. Lalu apa yang terjadi? Besok paginya orang Kristen itu kaget, tapi untung tidak jantungan, jadi tidak sampai pingsan. Kenapa kaget? Karena burung beonya biasanya berkata kalau pagi-pagi, haleluya, puji Tuhan. Ini enggak apa, aduh sialan lu, goblok lu, dan lain-lain yang jelek. Kenapa bisa begitu? Begitu berubah cepat, hanya beberapa waktu saja berubah dari baik menjadi tidak baik. Ya, berubah cepat, tapi kita tahu kalau belajar yang baik kita harus bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, termasuk belajar kebenaran firman Tuhan tidak bisa sehari. Tapi kalau kita belajar yang tidak beres, yang jelek seperti burung beo itu yang hanya beberapa minggu langsung berubah. Kenapa?
firman Tuhan sendiri mengatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Oleh karena itu mari di dalam tahun ini kita berdiri atas kebenaran firman Tuhan. Kita bergaul dengan firman Tuhan. Biarlah kita dengan bergaul kepada firman Tuhan dan melakukannya, yakinlah Allah makin dekat. Allah yang benar itu makin dekat dengan kita. Maka kita juga akan mendapatkan sifat-sifat yang baik. Kita tidak akan seperti burung beo yang tadinya baik, kata-katanya good morning, haleluya, menjadi kata-kata yang tidak membangun, ya. Jadi biarlah kita tahun ini kita makin bergaul dengan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan, sehingga kita akan mempunyai sifat-sifat dari Allah kita yang baik itu. Lalu kita juga dengan dekat dengan belajar firman Tuhan, kita yakin bahwa pertolongannya itu tepat pada waktunya. Sehingga tak kala kita berdoa, kok doanya belum dijawab ya? Kok doanya dijawabnya lama sekali? Banyak penyebab kenapa dijawab lama. Kemungkinan besar diantaranya supaya kita tidak sombong, merasa, weh, jasa saya nih yang berdoa untuk keluarga itu yang banyak masalah. Gara-gara saya berdoa, keluarga itu cepat sekali mendapat jalan keluar. Kita merasa sombong nih, jasa saya. Tetapi dengan lama kita berdoa, yaitu kita tidak ada merasa sombong bahwa kita paling rohani, bahwa kita merasa berjasa dengan orang keluarga yang atau orang yang sedang bermasalah, tetapi memiliki keyakinan bahwa Tuhanlah yang membuka jalan, bahwa Tuhanlah yang menolong kita maupun orang yang kita doakan, sehingga kita tidak sedikit pun berani mencuri akan kemuliaan nama Tuhan, ya. Dengan kita belajar kebenaran firman Tuhan, lalu memiliki keyakinan kalau Tuhan menjawab doa, iya, tidak, tunggu, itu terbaik buat kita yang mendoakan maupun yang orang kita doakan. Karena rancangan Allah tidak pernah ada rancangan yang jahat. Allah selalu punya rancangan kesejahteraan bagi orang yang mendoakan maupun yang didoakan, ya. Itu rencana Allah. Rencana Allah termasuk jikalau Tuhan menghukum saya atau menghukum siapapun, pasti saya punya dosa, tetapi saya nggak sadar. Nah, dengan saya dipukul oleh Tuhan, saya meminta hikmat dari Tuhan atau dengan Tuhan, tolong Roh Kudus ingatkan dosa apa yang saya tidak sadari. Biasanya diingatkan. Saya malah mengalami waktu saya ngajar, kadang-kadang perempuan itu kalau terlalu sibuk, ya, kurang tidur lagi, itu emosinya besar, ya. Saya alamin, kalau saya ingat mungkin lebih, selama saya mengajar di sekolah 26 tahun, saya pernah marah ke anak itu salahnya 2, saya marahin 10. Lalu saya menjelang tidur gelisah, ada apa ya? Saya dalam hati, saya salah apa ya? Tapi puji Tuhan, Tuhan mengingatkan, saya jahat. Anak itu salahnya 2. Kenapa saya marahin 10? Karena memang wanita terutama jangan terlalu sibuk cepat emosi. Kami mohon kepada bapak-bapak, ya, atau tolong kasih nasihat. Anaknya yang laki-laki jangan kasih beban kepada istrinya terlalu berat, karena rata-rata perempuan itu kalau terlalu berat biasanya cepat marah, ya. Dan kita mengucapkan syukur kepada Tuhan, Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Lalu diantaranya apalagi kalau kita berdiri atas kebenaran firman Tuhan, kita biasanya makin lama makin mampu melakukan firman Tuhan tanpa merasa sombong rohani. Bahkan tak kala melihat atau merasakan ada orang yang lemah di dalam kerohaniannya, kita tidak banyak bicara, tetapi mendoakan orang itu dengan diam-diam, tanpa memamerkan bahwa saya mendoakan kamu, ya, mendoakan kamu. Dan setelah banyak mendoakan orang pun tidak merasa lebih suci. Dan tak kala melakukan banyak ibadah yang di balik layar, baik ibadah baca Alkitab, memuji Tuhan, atau puasa dan lain sebagainya, biasanya tidak dipamerkan, ya. Dan memang kenapa
makin kita membaca firman Tuhan, makin tahu bahwa sombong rohani dibenci Tuhan. Kalau kita makin sombong rohani, kita bisa dijatuhkan. Bahkan di dalam Alkitab diingatkan, ada seorang yang sangat sombong, Raja Babel Nebukadnezar. Apa yang terjadi dengan kesombongannya itu? Dia dijadikan binatang. Apakah hukuman itu hanya berlaku bagi Raja Babel yang tidak percaya Tuhan? Tidak. Raja Hizkia yang pernah sombong juga. Dia memamerkan kekayaan Israel, emas dan segala kekayaan di bait Allah. Apa yang terjadi? Raja Hizkia yang percaya Tuhan pun dihukum. Oleh karena itu, mari jauhkan kita dari kesombongan. Termasuk apa yang dibenci Tuhan? Kesombongan rohani. Biarlah tak kalah kita makin cinta akan kebenaran firman dan makin dimampukan melakukannya, kita tetap rendah hati. Dan ingat, kita pegang apa? Perkataan yang saya cukup kagumi, yaitu perkataan Yohanes Pembaptis, yaitu biar Kristus makin bertambah, kita semakin berkurang. Jikalau di dalam tahun ini kita diam-diam mendoakan banyak orang, keluarga inti, keluarga besar kita, bahkan mungkin musuh kita, dan kita lihat mereka satu persatu percaya Tuhan Yesus, kita tidak usah pamer kepada orang itu, tahu nggak, saya doain kamu loh, tahun ini sudah sekian. Nggak perlu. Tuhan tidak lupa mencatat segala ibadah ketulusan kita di dalam kitab kehidupan, kitab Al-Hayat. Jadi jikalau di dalam tahun ini kita diam-diam mendoakan banyak orang, dan orang itu satu persatu sungguh percaya pada Tuhan Yesus, tolong nggak usah dikasih tahu ke orang itu bahwa kita mendoakan, ya. Tuhan tahu akan hal itu. Maaf, saya tidak akan membahas sampai 6, saya membahas sampai 4 saja, karena lebih penting kita melakukannya daripada banyak saya berkata-kata tetapi kita tidak melakukan. Terakhir saja, apa kelebihan jikalau kita berdiri atas kebenaran firman Tuhan? Tuhan pasti berlaku adil dan benar. Ibu bapak dan saya mungkin pernah merasakan ketidakadilan, bahkan mungkin dirasakan bertubi-tubi. Misalnya kita sudah jerih lelah, korban waktu, korban tenaga, korban perasaan dan harta. Tapi yang dipuji orang lain, seperti sapi punya susu, kerbau punya nama. Jangan kita marah, atau kita diperlakukan tidak baik, jangan kita marah. Ingat, kita sedang dibentuk oleh Tuhan, bukan menjadi bukan menjadi seperti yang mudah terbakar, seperti kayu, tetapi kita sedang dibentuk oleh Tuhan menjadi emas yang murni. Mari kita berdiri atas kebenaran firman Tuhan di dalam tahun ini untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu. Umur kami ya Tuhan makin lama makin tua, kami juga makin lama mungkin makin banyak ada kelemahan, sakit ini sakit itu, yang tadinya gagah perkasa bisa melakukan di dalam satu hari banyak hal, tetapi ya Tuhan karena faktor umur kami tidak terlalu banyak gerak yang seperti dahulu, tetapi biarlah kami manfaatkan waktu yang kami Tuhan izinkan, mata yang masih bisa melihat untuk membaca kebenaran firman Tuhan, bukan supaya kami dengan tahu banyak firman Tuhan menghakimi orang lain, tetapi makin kami melakukannya dan kami makin rendah hati, kami makin berdoa juga, makin banyak berdoa. Kami berdoa bagi setiap orang yang lanjut usia di gereja Kanaan maupun di mana-mana. Jauhkan kami daripada hobi mengeluh, jauhkan kami ya Tuhan daripada pahit atau merasa berjasa kepada anak-anak dan menuntut anak-anak harus selalu memperhatikan, tetapi padahal anak mantu dan cucu sedang sangat sibuk sekali. Biarlah kami di dalam sisa hidup kami mengandalkan Tuhan. Demikian juga Bapa di dalam surga, di dalam kesibukan anak-anak Tuhan merayakan tahun baru Imlek, biarlah ya Tuhan kami tidak menjadi pusat hidup daripada anak cucu menantu kami, tetapi biarlah pusat hidup kami adalah Tuhan. Dan tak kalah ya Tuhan di dalam tahun baru Imlek ada
keluarga inti yang melupakan kami, jauhkan kami daripada marah. Tetapi melalui menjelang tahun Imlek, biarlah ya Tuhan, kami makin mendoakan banyak orang, bukan hanya famili yang baik kepada kami, yang memperhatikan kami. Bahkan kami berdoa bagi orang yang jahat kepada kami dan melukai hati kami. Tuhan Bapa di dalam surga, di dalam tahun ini juga kami menyerahkan ya Tuhan, kesehatan daripada anak-anak-Mu, kesehatan dari famili jauh dan dekat kami, kesehatan daripada hamba Tuhan dan aktivis gereja, kesehatan daripada pemimpin negara kami Pak Jokowi beserta jajaran menteri, demikian juga anggota DPR. Peliharalah ya Tuhan mereka dan berikan hikmat bijaksana langkah-langkah apa yang harus mereka lakukan, termasuk menteri kesehatan, menteri keuangan dan semua menteri, karena tidak mudah ya Tuhan. Penduduk Indonesia sangat banyak dan banyak yang selain itu banyak yang hanya pintar mengkritik pemerintah negara kami. Kami berdoa bagi orang yang hanya pintar mengkritik pemerintah kami. Kami berdoa tidak bukan untuk Tuhan menghukum, tetapi untuk mereka disadarkan dan mereka akhirnya tidak melakukan perbuatan yang tidak membuat orang lain semangat. Kami menyerahkan sisa hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, biarlah kami berdiri atas kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami meyakini kebenaran firman Tuhan adalah kuasa dan kami butuh supaya kami tidak berjalan di dalam kegelapan. Dengarkan doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.谢谢列西传道的正道，盼望每个弟兄姐妹，我们不单单听神的话语，我们要施行神的话语。我们再唱一首诗，第68首，他显出大爱，恩重如山，一切玷污关怀，情似海，他显出大爱，一切玷污关怀，恩重如山，情似海，他显出大爱，要我放下重担，到幸福的路上来。幸福的花朵处处在，永生的门为你开，他显出大爱，创作万物天地，永远彰显他的爱。Kasih Tuhanku seindah surya, bersinar cerah dan cerah. Kasih Tuhanku selembut sang bayu, di malam menghimbau dahan. Begitu manis dan mesra kasih Yesus kepadaku. Kasih Tuhanku menciptakan lagu yang indah di dalam kalbu. 约翰一书4章10节这么说：不是我们爱上帝，乃是上帝爱我们，差他的儿子为我们的罪做了挽回祭，这就是爱了。弟兄姐妹，接下来
我们念主祷文，做结束祷告。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了别人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿们。弟兄姐妹，今天早上的家庭团契就到此。愿神祝福弟兄姐妹们，蒙福蒙恩，身体健康，爱神更深。我们下一个礼拜五再会。阿们。拜拜。